Selamat pagi siswa kelas 12 IPA. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai proses sintesis protein. Nah, untuk tahapan-tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Proses sintesis protein tersebut sudah kalian simak pada video yang saya kirimkan pada minggu yang lalu. Proses transkripsi adalah percetakan RNA-D oleh DNA, sedangkan proses translasi adalah penerjemahan kode pada RNA-D oleh RNA-T. Pada soal di papan tulis, kalian bisa melihat proses sintesis protein. Nah, nanti saya akan ajarkan kepada kalian untuk mempermudah kalian pada saat menemui soal-soal yang berhubungan dengan proses sintesis protein. Jadi sebelumnya nanti kalau misalnya kalian menemukan soal seperti pada papan tulis ini, kalian harus membuat rumusnya dahulu. Nah, rumusnya sudah saya tulis pada ujung sebelah kiri. Di situ ada PAG dan PIR-ST. Atau kalau RNA itu PIR-SU. Nah, kalian perlu simak lagi video yang minggu lalu karena juga sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk rumusnya kalian pegang dulu PAG dan PIR-ST atau pada RNA itu PIR-SU. Jadi nanti ini akan adenin ini akan berpasangan dengan timin untuk DNA dan sitosin. Sitosin itu biasanya pada soal itu ditulis dengan huruf C atau S. Itu sama ya, S atau C itu sama. Sitosin. Jadi ini juga sama ya. Karena ada beberapa soal seperti yang saya buat di sini ini soalnya pakai C. Ini C dengan S ini sama. Terus kemudian sitosinnya akan berpasangan dengan guanin. Nah, kalau nanti misalnya akan diubah ke RNA, berarti adenin ini akan menjadi urasil. Jadi bukan timin lagi tapi urasil. Nah, sekarang kalian simak di soal berikut ini ya. Jadi ini ada 5, 3 ya, ini rantai ujungnya ini kalian bisa simak kemarin ya di video yang saya bagikan minggu yang lalu, bisa disimak ya. Ini kenapa 5, ini kenapa 3, bisa disaksikan sendiri atau disimak di video ya. Jadi ini untuk 5 dan 3 yang di ujung-ujungnya ini namanya sense. Sedangkan ini yang di ujungnya itu 3 dan 5, ujungnya sebelah kanan 5, ini namanya antisense. Terus kemudian yang ini di bawahnya juga 5 sama 3 ini namanya kodon. Kemudian 3 dan 5 ini antikodon. Jadi urutan proses sintesis protein, ini sense dan antisense ini adalah DNA. Jadi ini adalah DNA. Ini adalah DNA. Sedangkan ini kodon, ini adalah merupakan RNA-D. Kemudian ini antikodon adalah RNA-T. Jadi begitu ya. Kalian bisa simak di video yang minggu lalu saya bagiin ya. Jadi untuk proses sintesis protein itu DNA, RNA-D, dan RNA-T. Ya, jadi untuk RNA-T itu namanya adalah antikodon, RNA-D itu kodon, dan DNA itu ada sense dan antisense. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal, misalnya soalnya tuh sense terus kalian suruh mengubah ke kodon, berarti kalian langsung aja ke sini. Ini karena ini 5, ini kan ujungnya ini kan 5. Ini juga 5 kan. Nah, berarti bisa langsung diubah ke sini. Tapi kalau tiba-tiba soalnya itu antisense, berarti kalian nggak bisa langsung ubah ke sini. Karena ini beda. Untuk ujung-ujungnya ini beda. Nah, kan berarti kan ini ujung-ujungnya beda. Jadi nggak bisa langsung diubah ke sini. Kalau kalian perhatikan, untuk yang sudah saya bagiin teori ke kalian, antisense itu dia tidak bisa mensintesis menjadi RNA-D. Jadi harus diubah dulu menjadi sense, baru dia ke kodon atau ke RNA-D. Jadi seperti itu ya. RNA-D nama lainnya itu ada mRNA. Kalian silahkan baca-baca lagi ya. Terus kemudian ini sekarang saya akan langsung ini ya untuk ngubahnya ini ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini ya, ini sense. Ini saya soal sense dulu ya. Soal sense, kemudian antisensenya bagaimana ini? Untuk yang ini, antisense ini masih DNA ya, ini masih DNA. Jadi kalau masih DNA, ini adenin menjadi adeninnya menjadi, ini kalian perhatikan sini ya. Makanya ini ini patokan pertama kali ya. Untuk kalian buat ini tuh kalian harus buat ini dulu ya. Jadi ini rumusnya itu dulu. Untuk adenin, ini kan karena DNA ya. Jadi masih timin T. Terus kemudian ini timin menjadi A. Sebentar saya garis video dulu ya.
Nah, ini untuk G-nya menjadi C. C kemudian menjadi G. G menjadi C. A menjadi T. G menjadi C dan C menjadi G. T menjadi A. Jadi saya mengubahnya ini dari situ ya, dari atas sana ya, dari rumusnya atas ya. G menjadi pasangannya dengan sitosin, adenin pasangannya dengan timin, timin pasangannya dengan adenin. Jadi untuk soal yang pertama yang antisense ini jadi urutan TAC, GCT, CGA dan CTA. Nah, kemudian untuk kodenya sendiri ini diubah dari ini menjadi kodon. Jadi yang diubah menurut kalian ini atau ini yang diubah jadi kodon? Tadi kan ada ini ya, apa namanya, untuk antisense itu tidak bisa diubah jadi kodon kan? Nah, makanya untuk kodon ini dia itu berarti menggunakan yang di atasnya. Di atasnya ya. Jadi ini ya. Untuk A menjadi, kalian lihatnya di sini ya, untuk A ini A itu pasangan dengan yang di atas ya, berarti menjadi U. Nah, kemudian ini T pasangannya dengan A. Terus kemudian itu yang G pasangannya dengan C. C pasangannya dengan G. G pasangannya dengan C. A pasangannya dengan U. Terus kemudian ini yang G ini pasangan dengan C. Dan yang C ini pasangannya dengan G. T kemudian akan berpasangan dengan A. Terus kemudian ini ada C di sini. Ini maaf ini ya, ini G. G-nya itu akan berpasangan dengan C. Kemudian A itu akan berpasangan dengan U dan T akan berpasangan dengan A. Jadi itu ya UAC, untuk kodenya tuh UAC, GCU, CGA dan CUA. Nah, kemudian untuk RNAT-nya itu berarti lanjutkan ya, karena kan habis RNAD dari DNA diubah menjadi RNAD, RNAD menjadi RNAT. Jadi dari sini ya, dari sini U itu diubah menjadi A. Sebentar. Nah, U jadi A jadi U. Kemudian C jadi G, G kemudian menjadi C, C menjadi G, U menjadi A, C menjadi G, G menjadi sitosin, A-nya menjadi U ya. Hati-hati ya di sini ya, karena tuh RNA. Jadi A menjadi urasil, C jadi G, U menjadi urasil jadi adenin, kemudian adenin menjadi urasil. Jadi untuk antikodonya di situ ada AUG, CGA, GCU dan GAU. Jadi seperti itu ya caranya ya. Jadi hati-hati ya, yang dijadiin kodon ini jangan yang antisense ya, tapi yang sense. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya soalnya itu biasanya akan minta seperti ini. Jadi untuk sense misalnya ada ini ya, rantai sense, dicari apa namanya antisensenya tuh apa gitu ya. Untuk rantai